maka hasil dari 5 tahun terakhir saja itu hasil investasi kita udah bertumbuh lebih dari 330%. Saya janji untuk bongkar isi saham di portfolio saya dan saya akan buatkan video. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sevander. Di video kali ini saya mau bikin satu program yang baru yang terinspirasi dari teman saya, yaitu Bro Andika Sutoro Putra. Di channel Bro Putra, dia punya satu program namanya #BeliBank. Nah, kalau di channel saya mau kasih nama #BeliUSTech. Nah, di video ini saya akan jelaskan program ini seperti apa. Sekitar 3 bulanan yang lalu, kalau teman-teman tahu, ada aplikasi namanya GoTrade yang masuk ke Indonesia. Nah, dengan aplikasi ini kita dimungkinkan untuk beli saham-saham yang ada di US atau di Amerika. Nah, sejak saat itu juga, saya ini jadi banyak ngabisin waktu untuk menganalisa market US dan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Waktu saya analisa-analisa nih, akhirnya saya memutuskan untuk memilih 10 saham yang akan saya beli secara rutin setiap bulannya. Nah, sebenarnya perusahaan di Amerika itu bagus-bagus banget. Jadi cukup sulit sih untuk memutuskan 10 saham aja yang akan saya beli. Karena nggak cuma sekedar terkenal mereknya aja ya, tapi memang kualitas fundamental perusahaannya pun juga oke-oke banget. Nah, jadi di program ini saya akan secara transparan membongkar isi portfolio saya yang ada di aplikasi GoTrade. Saya nabung berapa, untung berapa, atau rugi berapa, dan saya akan tunjukkan progres portfolionya seperti apa. Dengan harapan tentu saja saya juga bisa profit dari tabungan investasi saya. Dan teman-teman yang mau ngikutin juga bisa mengikuti cara yang sama untuk berinvestasi dengan santai dan konsisten. Kenapa saya menggunakan metode nabung saham atau bahasa gaulnya itu DCA atau Dollar Cost Averaging? Karena saat ini banyak sekali sebenarnya saham-saham bagus di Amerika yang sebenarnya menurut saya sih overvalue. Tapi daripada kehilangan atau ketinggalan momen, lebih baik kita ikut bagian dengan nabung rutin saja tanpa menghiraukan fluktuasi harga saham jangka pendeknya. Karena saya berkeyakinan nih bahwa saham-saham ini itu masih punya prospek jangka panjang minimal 3-5 tahun ke depan yang sangat baik. Sehingga in the long run atau dalam jangka panjang, seharusnya harga sahamnya juga akan terus mengikuti pertumbuhan fundamentalnya. Nah, dengan mindset jangka panjang pun kita juga bisa meminimalisir resiko kerugian kita. Ya, sebenarnya metode DCA ini pun juga udah direkomendasikan oleh Warren Buffett daripada kita menebak-nebak pergerakan harga secara short term. Nah, dari 10 saham yang saya pilih ini, kalau saya coba lakukan backtest ke belakang, maka hasil dari 5 tahun terakhir saja itu hasil investasi kita udah bertumbuh lebih dari 330%. Jadi sebenarnya metode DCA juga bisa memberikan imbal hasil yang menurut saya sangat baik secara jangka panjang. Tapi tentu saja dengan memilih saham yang tepat. Selain itu juga alasan lainnya untuk menabung saham aja ya, karena kalau mau ditradingin, market US itu kan bukanya jam setengah 9 malam tuh, sampai jam 3 pagi. Jadi ya daripada kita begadang, mending kita ya bobo aja, tidur aja. Tapi kita yang penting udah set jadwal untuk beli secara rutin. Jadi investasinya santai, tapi tetap menghasilkan. Itu kan juga tujuan dari investasi yang sebenarnya. Nah, untuk jadwal pembeliannya sendiri, saya akan melakukan pembelian setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu, saya akan mengalokasikan uang saya sebesar $500. Nah, $500 ini saya akan belikan ke 10 saham. Jadi, masing-masing saham itu jatahnya sebesar $50. Untuk teman-teman yang mau ikut program ini, tentu teman-teman bisa adjust budget kalian sesuai dengan kondisi masing-masing. Berapapun nominalnya sebenarnya bisa-bisa aja, yang penting konsisten dulu aja. Nah, saya sendiri rencananya akan ngelakuin hal ini targetnya hingga 5 tahun ke depan. Let's see ya portfolio saya bisa jadi bertumbuh seberapa besar. Hopefully sih bisa kasih profit lebih dari 100% kurang dari 5 tahun. Tapi tentu aja saya akan update terus progresnya setiap bulan ke teman-teman semua. Pertanyaannya, 10 saham yang saya beli itu apa aja ya? Nah, kalau teman-teman mau tahu, saya janji saya akan kasih tahu semuanya, tapi saya minta bantuan teman-teman juga untuk kasih likes dulu video ini. Dan jika video ini tembus sampai 500 like saja, saya janji untuk bongkar isi saham di portfolio saya dan saya akan buatkan videonya untuk saya kasih tahu nih 10 saham apa saja yang saya beli. So, sekali lagi mohon bantuan teman-teman untuk tembusin video ini sampai lebih dari 500 likes. Oke? Nah, sedikit teaser aja nih, saya tampilkan juga kinerja portfolio saya saat ini per minggu kedua bulan Juni. Kurang lebih portfolio ini udah jalan sekitar 1-2 bulan terakhir. Saat ini ada beberapa nominal saham yang belum sama karena awalnya saya udah beli saham itu duluan nih sebelum saya memutuskan untuk nabung secara rutin saja.
So, di bulan-bulan berikutnya, saya nggak tambahin ke saham yang porsinya udah gede. Tapi saya beli dulu yang porsinya ketinggalan, supaya in the end alokasi modal setiap saham itu rata 10% semua. Nah, dari portfolio ini so far kinerjanya memuaskan, tapi ya nggak perlu senang dulu sih sebenarnya, karena goal saya kan juga masih buat 3-5 tahun mendatang. Dan saya juga akan memperlakukan portfolio ini memang sebagai tabungan saja ya, dimana jika memang dibutuhkan, misalnya saya butuh duit nih nanti kemudian hari, ya mungkin saya juga bisa ngejual sebagian saham yang ada di portfolio ini. Tapi yang pasti sih kayaknya saya nggak mungkin atau nggak mau juga jual semuanya. Nah, dari 10 saham ini tuh juga punya satu tema yang besar yang sama, yaitu kuat di teknologinya. Makanya program ini namanya adalah #BeliUSTech, di mana tech artinya adalah teknologi. Jadi di 10 saham ini saya nggak ada beli saham macam perbankan atau sektor consumer goods atau sektor komoditas. Karena untuk sektor-sektor ini saya masih nyaman dan percaya di Indonesia saja. Apalagi saham perbankan ya, menurut saya saham bank-bank di Indonesia itu juga bagus-bagus banget. Atau boleh dikatakan ya bahkan lebih bagus dibandingkan saham-saham bank yang ada di Amerika. So, semoga teman-teman juga mau ikutan untuk nabung saham US secara rutin. Bukan kita jadi pro Amerika atau pro global ya, tapi kita lakukan saja diversifikasi secara geografis. Dan tentu saja juga mencari peluang nih di sektor-sektor yang di Indonesia tuh belum ada saham teknologi yang benar-benar inovatif menurut saya. Nah, terakhir untuk teman-teman yang mau ikutan dan belum tahu cara daftar aplikasi GoTrade gimana, teman-teman bisa cek aja di deskripsi di bawah, oke? So, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya setelah video ini tembus 500 likes. See you!